Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ramadan i'tikaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilah Ramadan Lailatul Qadar. An Anas radhiyallahu anhu qala dakhala Ramadan faqala alaihi wasallam inna hadha hadarakum wa fihi hurima khair kullahu wa haramu khairaha illa mahrum. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, ketika bulan Ramadan tiba, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya telah tiba bulan ini di hadapan kalian, yang di dalamnya dapat satu malam yang lebih baik pada bulan. Barang siapa yang terhalang darinya, maka sungguh dia telah terhalang dari segala kebaikan. Dan tidaklah seseorang itu terhalang dari kebaikan, melainkan orang yang benar-benar terhalang atau orang yang bernasib buruk. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dari Anas radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah sabda, sesungguhnya telah tiba bulan di hadapan kalian, yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang darinya, maka sungguh dia terhalang dari kebaikan. Maka sungguh dia terhalang dari segala kebaikan. Dan tidaklah seorang itu terhalang dari kebaikan, melainkan orang yang benar terhalang atau orang yang bernasib buruk. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitab At-Targhib. Sebenarnya jika dipikirkan, malangnya orang yang menyia-nyiakan dengan tangannya sendiri karunia yang sangat besar ini. Seorang petugas kereta api untuk berjaga sepanjang malam demi gerbong api saja, maka apalah sulitnya berjaga sepanjang malam pada bulan Ramadan demi mendapatkan 83 tahun ibadah. Sebenarnya kelalaian ini adalah karena adanya keinginan dalam hati. Bila ada sedikit saja keinginan, jangankan satu malam, beberapa malam pun akan sanggup berjaga-jaga. Pada akhirnya, kita semua mengetahui bagaimana Rasulullah SAW sendiri, walaupun beliau telah meyakini kabar gembira dan janji-janji yang Allah berikan kepada beliau, namun beliau salat begitu panjangnya sehingga kaki beliau menjadi bengkak karenanya. Kita semua senantiasa memuja nama beliau dan kita pun mengaku sebagai umatnya. Orang-orang yang menghargai hal itu, maka ia akan mengerjakan semuanya dan memperlihatkan dirinya sebagai contoh bagi seluruh umat, sehingga tiada seorang pun yang berkesempatan untuk mengatakan, siapakah yang sanggup mengikuti ketamakan Rasulullah SAW dalam beribadah, dan kepada siapakah hal itu bisa terjadi? Hendaknya perlu dipahami dalam hati orang yang benar-benar ingin meneladaninya, tidak akan sulit baginya untuk menggali sungai susu dari gunung. Namun hal ini akan terasa sangat sulit didapati membereskan sandal orang itu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu setelah menunaikan salat Isya di masjid, beliau pulang ke rumah, kemudian melanjutkannya dengan salat nafil sepanjang malam hingga azan subuh. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu saum pada siang hari dan menghabiskan seluruh malamnya dengan melaksanakan salat. Dia hanya sedikit tidur pada bagian pertama malam dan membaca seluruh Al-Quran dan membaca seluruh Al-Quran dalam satu rakaat salat. Dalam kitab Ihyaddin, Imam menulis yang mutawatir dari Abu Thalib Makki rahmatullahi alaihi menyebutkan tentang 40 orang yang biasa mengerjakan
Saddad radhiyallahu an adalah seorang sahabat Nabi, memiringkan ke kanan ke kiri sepanjang malam hingga fajar. Lalu berkata, "Ya Allah, ketakutan terhadap api neraka jahanam telah menghilangkan rasa kantukku." Aswad bin Yazid radhiyallahu an tidur sedikit di antara maghrib dan isya dan senantiasa beribadah sepanjang malam pada bulan Ramadan. Diriwayatkan mengenai Sa'id bin Musayyab rahmatullahi alaih, ia mengerjakan subuh dengan wudu salat isya selama 50 tahun. Asyam sepanjang malam dan berkata ketika, Allah, aku tidak layak untuk meminta surgamu, hanya ini permohonanku, selamatkan aku dari jahannam. Qatadah radhiyallahu anhu menghatamkan seluruh Al-Quran setiap 3 malam pada bulan Ramadan, dan pada 10 malam terakhir ia menghatamkannya setiap malam. Kisah mengenai Imam Abu Hanifah rahmatullahi yang sangat terkenal, bahwa selama 40 tahun ia mengerjakan sholat isya dan subuh dengan wudhu yang sama. Imam Abu Hanifah selama 40 tahun mengerjakan sholat isya dan subuh dengan wudhu yang sama. Ketika sahabatnya bertanya, bagaimana ia memiliki kekuatan untuk mengerjakan hal itu, ia berkata, ini karena aku berdoa dengan cara yang khusus melalui keberkahan nama-nama Allah. Pada tengah hari ia tidur sebentar dan berkata, dalam hadis kita dinasihati untuk melakukan qailullah, tidur sebentar pada tengah hari, seolah-olah tidurnya di tengah hari adalah semata-mata untuk mengikuti sunnah. Sambil membaca Quran ia banyak menangis sehingga tetangga-tetangganya merasa kasihan kepadanya. Suatu ketika dia membaca ayat Quran berikut ini sepanjang malam sambil menangis terseduh-seduh. Balis sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa amar. Bahkan saat itu, yaitu kiamat, itulah hari yang dijanjikan untuk mengazab mereka, dan azab saat itu, azab hari kiamat, lebih dahsyat dan lebih pedih. Al-Qamar ayat 46. Ibrahim bin Adham tidak tidur siang dan malam pada bulan Ramadan. Imam Syafi'i rahmatullahi menghatamkan Quran sebanyak 60 kali selama bulan Ramadan. Selain itu, banyak lagi para ahli waliullah yang mengerjakan anjuran Allah dalam Al-Quran berikut ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiadalah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Az-Zariyat ayat 56. Bagi orang-orang itu, hal ini bukanlah beban yang sulit untuk dilakukan. Demikianlah beberapa contoh kisah orang-orang soleh zaman dahulu. Pada zaman sekarang pun masih ada orang-orang yang mengerjakan amalan seperti itu, walaupun tidak menyamai peringkat mujahadah mereka. Namun walau bagaimanapun, contoh mengenai orang-orang yang mengikuti mujahadah orang-orang soleh dahulu sesuai dengan kemampuannya sampai sekarang masih ada. Juga masih terdapat orang-orang yang tulus dalam mengikuti Rasulullah SAW pada zaman yang rusak ini, yang kesenangan dan kesibukan dunianya tidak menghalangi mereka dari kesungguhan beribadah. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku, maka aku akan memenuhi dadamu dengan kekayaan, dan aku akan tutupi kefakiranmu. Jika tidak, akan aku penuhi dadamu dengan berbagai kesibukan, dan kefakiranmu tidak akan pernah terhapus. Pengalaman setiap hari merupakan saksi yang adil atas kebenaran sabda Rasulullah SAW ini. Insyaallah yang mulia, kita dengar, kita baca, jadikan iktibar, niat kita mengamalkan, niat menyampaikan. Tutup dengan tasbih kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim besok.